Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sulastri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi. Dengan NIM 105731124619 dari kelas akuntansi 19G. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan. Kali ini saya akan presentasi mengenai audit lingkungan, lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu audit lingkungan. Definisi audit lingkungan. Adapun definisi audit lingkungan yaitu suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Nah, yang dimaksud audit lingkungan suatu usaha atau kegiatan di sini merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Kemudian, adapun jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit penataan. Yang kedua, audit manajemen. Yang ketiga, audit produksi bersih dan minimalisasi limbah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada audit konservasi air. Kemudian yang selanjutnya, tata cara audit lingkungan. Yang pertama ada tata laksana. Tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan. Nah, dengan mengacu pada tata laksana tersebut, maka diharapkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit. Nah, berikut ada beberapa tata laksana audit yang umum dilaksanakan. Yang pertama itu daftar isian. Nah, daftar isian di sini bentuk pelaksanaan auditnya yang paling sederhana adalah mempergunakan daftar isian dari laporan yang akan dihasilkan sebagai acuan audit. Yang kedua, checklist. Nah, checklist jenis ini merupakan cara yang umum digunakan, yaitu dengan mempergunakan daftar yang rinci mengenai isu yang akan diaudit. Yang ketiga, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang seringkali digunakan dalam pelaksanaan audit dan daftar pertanyaan tersebut ini harus dijawab secara lengkap oleh auditor. Kemudian yang keempat ada pedoman. Audit dengan menggunakan pedoman merupakan jenis tata laksana yang paling rinci, di mana pedoman ini memuat instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh auditor, serta ada aspek yang harus diteliti. Kemudian, tata cara audit lingkungan yang kedua yaitu pelaksanaan. Adapun tahapan pelaksanaan audit lingkungan yaitu yang pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan di sini penerapan audit lingkungan akan tergantung kepada jenis audit yang dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditor. Kemudian pra-audit. Kegiatan pra-audit merupakan
bagian yang penting dalam prosedur audit lingkungan, di mana perencanaan yang baik pada tahap ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan lapangan. Nah, dalam kegiatan lapangan itu terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, evaluasi hasil temuan, kemudian ada pertemuan akhir. Kemudian yang keempat ada pasca audit. Nah, dalam pasca audit ini, tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi. Kemudian, adapun manfaat audit lingkungan, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko lingkungan. Kemudian yang kedua menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan, atau di sini upaya penyempurnaan rencana yang ada. Kemudian yang ketiga menghindari kerugian finansial, seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kegiatan atau pembatasan oleh pemerintah atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Kemudian yang keempat mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab. Selanjutnya mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi. Selanjutnya menyediakan laporan audit lingkungan. Itu disediakan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah dan media massa. Kemudian menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Selanjutnya, yang kedua ada lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Yang pertama yaitu lingkungan hidup dan entitas bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, adapun tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis adalah yaitu mencari laba untuk saat ini maupun pada masa depan, melayani pasar secara bersaing, menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Selanjutnya ada konsep CSR. Nah, konsep CSR itu terdiri dari profit atau keuntungan perusahaan, yang kedua people atau kesejahteraan masyarakat, yang ketiga planet atau keberlanjutan lingkungan. Nah, adapun yang dimaksud dengan profit atau keuntungan perusahaan di sini yaitu orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
Kemudian people atau kesejahteraan masyarakat. Di sini diartikan sebagai perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar mereka beroperasi. Nah, sedangkan planet atau keberlanjutan lingkungan dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup. Selanjutnya ada dimensi CSR. Yang pertama, dimensi lingkungan. Nah, dimensi lingkungan di sini merujuk pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang mengandung kata-kata seperti lingkungan yang bersih, pengelolaan lingkungan, dan kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis. Kemudian yang kedua, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat tercermin melalui frase-frase seperti berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik, mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis, dan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Kemudian dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi di sini menerangkan aspek sosioekonomis atau finansial bisnis yang diterangkan dengan kata-kata seperti turut menyumbang pembangunan ekonomi, mempertahankan keuntungan, dan operasi bisnis. Kemudian selanjutnya ada dimensi stakeholder. Dimensi stakeholder atau pemangku kepentingan di sini tentunya menjelaskan hubungan bisnis dengan pemangku kepentingannya dan contohnya interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan, hubungan perusahaan dengan karyawan, pemasok, konsumen, dan komunitas, perlakuan terhadap pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya dimensi kesukarelaan. Nah, dimensi kesukarelaan di sini sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur oleh hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase seperti berdasarkan nilai-nilai etika dan melebihi kewajiban hukum. Selanjutnya, adapun pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Yang pertama, implementasi CSR atau Corporate Social Responsibility di Indonesia masih membutuhkan perhatian semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Yang kemudian, banyak perusahaan yang masih belum mengimplementasikan CSR. Ini disebabkan karena perusahaan itu masih menganggap CSR tidak memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan perusahaan. Maka dari itu perusahaan belum mengimplementasikan CSR. Kemudian beberapa bentuk implementasi CSR yaitu konsumen, yang kedua karyawan, yang ketiga komunitas dan lingkungan, kemudian yang keempat kesehatan dan keamanan. Selanjutnya, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Pemecahan masalah tentang perdagangan bebas, yaitu perjanjian perdagangan bebas, yang kedua politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional, yang ketiga peta politik dan kegiatan bisnis nasional, yang keempat ilustrasi iklim investasi Indonesia, yang kelima penegakan HAM dan CSR, dan yang terakhir analisa hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan CSR. Nah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.